Selamat pagi, selamat mengawali hari Kamis tanggal 1 September 2022. Kita memasuki bulan yang baru. Di bulan September ini semoga ada banyak harapan dan juga banyak doa yang kita panjatkan di awal bulan ini menjadi berkat yang juga senantiasa kita terima karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh memasuki bulan yang baru dan semoga dengan bulan yang baru ini juga ada harapan dan juga berkat-berkat baru yang kita terima untuk kita semua. Dan hari ini saya juga ingin mengucapkan selamat untuk Anda semua yang mungkin hari ini merayakan ulang tahun ataupun juga peristiwa-peristiwa penting atas berkat dan kasih yang Tuhan berikan kepada Anda dan mungkin juga bagi keluarga Anda. Hari ini hari Kamis tanggal 1 September 2022, bacaan Injil yang akan kita baca dan kita renungkan bersama adalah dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus selalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, hari ini Tuhan berjumpa dengan Simon Petrus di dalam perjumpaan di dalam kehidupan harian Simon, yaitu sebagai seorang nelayan. Ia menjalani hari-harinya setiap hari menangkap ikan, kemudian membersihkan jala, ada di sekitar danau dan juga bergumul dengan situasi hariannya bersama dengan para nelayan yang lain. Mungkin di dalam kehidupan hariannya juga tidak ada sesuatu yang spesial. Dia menjalani sesuatu yang sifatnya rutinitas. Dia bangun pagi, pergi ke danau, kemudian dia menebar jala, habis itu menarik jalannya. Kalau ada ikannya dia merasa senang, bahagia dan sukacita. Tetapi di saat ikannya tidak ada, mungkin ada perasaan capek dan lelah. Tetapi itu terus ia jalani hari demi hari sebagai seorang nelayan. Sesuai dengan apa yang menjadi identitasnya, yaitu Simon si nelayan di Danau Genesaret. Di dalam sesuatu yang selalu ia hidupi di dalam kesehariannya, ternyata Yesus berjumpa dengan dia. Sesuatu yang mungkin di luar kebiasaan, sesuatu yang mungkin tidak biasa, Yesus menggunakan perahunya untuk mengajar banyak orang. Kalau kita mencoba untuk membayangkan situasi hati Simon saat itu, dia pasti merasa begitu bahagia, begitu senang, begitu merasa spesial karena perahunya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi sarana pewartaan yang saat itu Yesus sudah cukup dikenal sebagai orang yang luar
luar biasa, orang yang dikagumi, banyak orang yang simpati kepadanya, maka menjadi sesuatu yang membahagiakan Simon di saat Yesus mempergunakan perahunya untuk mewartakan, untuk mengajar, memberikan kabar sukacita kepada banyak orang. Lalu sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih spesial lagi, lalu Yesus katakan di saat ia meminta Simon untuk menebarkan jalannya ke tempat yang lebih dalam. Dan hal itu menjadi sesuatu yang mungkin agak berbeda gitu ya. Simon mulai bertanya-tanya, siapa Yesus ini sebetulnya? Dia bukan seorang nelayan, dia tidak akrab dengan profesi menangkap ikan, tetapi dia menyuruh untuk melakukan sesuatu. Di sini kita belajar dari Simon yang rendah hati. Dia seorang nelayan yang seharusnya lebih tahu tentang cara-cara menangkap ikan, tetapi dia mau mendengarkan Yesus yang tidak punya latar belakang menangkap ikan. Dia nurut dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dan akhirnya ia mendapatkan sesuatu yang bahkan di luar bayangannya, yaitu ikan dalam jumlah yang banyak. Padahal semalam-malaman dia sudah mencari ikan dan tidak dapat. Dari hal ini kita semua diajak untuk merenungkan bahwa kita semua hidup di dalam rutinitas harian. Mungkin bangun tidur sampai kita tidur lagi, kegiatan dan aktivitas kita mungkin bisa dibilang adalah sebuah pengulangan. Dari hari ke hari sama gitu ya, rutin. Mungkin ada sesuatu yang spesial tapi mungkin datangnya pada momen-momen tertentu. Nah, Tuhan mengajak kita untuk masuk lebih dalam di dalam pengalaman harian kita, menemukan Tuhan untuk menemukan sesuatu yang lebih besar di dalam iman dan juga pengalaman hidup kita. Tetapi untuk sampai pada hal itu kita diajak untuk seperti Simon, yaitu rendah hati dengan memasrahkan diri kepada Tuhan. Tidak mengatakan bahwa saya hebat, tidak mengatakan bahwa saya ini luar biasa, berpengalaman dan lain sebagainya. Tetapi kita mencoba untuk masuk lebih dalam di dalam pengalaman hidup kita, sekaligus kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang memberikan instruksi atas hidup kita. Kenapa? Karena kerap kali sebagai manusia di dalam hidup harian kita lebih banyak memaksakan apa yang kita inginkan, memaksakan apa yang menjadi keyakinan kita, memaksakan apa yang menjadi harapan dan juga cita-cita kita, yang tentunya mungkin tidak selamanya berkenan atau tidak selamanya selaras dengan kehendak Tuhan. Maka saudari-saudara sekalian, mari kita menjalani rutinitas hidup harian kita di dalam keseharian kita, tapi jangan lupa untuk masuk lebih dalam di dalam pengalaman-pengalaman itu. Supaya apa? Supaya semuanya tidak berakhir begitu saja, tidak hanya selesai begitu saja, tetapi ada nilai yang kita dapatkan. Salah satu yang mungkin bisa kita buat adalah kita mencari makna atau berrefleksi atas pengalaman hidup kita, mengambil waktu sebentar, mengingat momen-momen perjalanan hidup kita, melihat dan mencari Tuhan hadir dalam peristiwa apa. Dan semoga dari hal yang kita lakukan itu, rutinitas harian kita tidak hanya berjalan begitu-begitu saja, berganti dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, berubah dari hari yang satu ke hari yang lain, tetapi kita menemukan makna dari perjalanan dan pengalaman hidup kita. Yang bisa jadi disitulah Tuhan menunjukkan dirinya, disitulah Tuhan menunjukkan instruksinya, disitulah Tuhan menunjukkan kehendaknya. Semoga hari ini juga kita menyediakan waktu untuk hening, untuk merefleksikan dan mencari makna atas pengalaman dan juga rutinitas hidup harian kita. Karena ada sebuah istilah gitu ya, hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang hampa, hidup yang tidak bermakna. Maka mari kita mencoba untuk mengambil waktu hening, khususnya di awal hari ini. Kita mencoba untuk berefleksi dan nanti malam sebelum kita istirahat, kita hening juga. Kita mencoba untuk mencari apa makna dari perjalanan kita sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat
untuk kita semua yang diperbolehkan oleh Tuhan menerima berkat untuk memasuki bulan yang baru di bulan September 2022. Semoga berkat Tuhan senantiasa tercurah untuk kita sekalian. Kita sekalian juga senantiasa hidup dalam instruksinya Tuhan. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita mau rendah hati. Selamat pagi dan semanggi. Semangat pagi hari ini.